Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah, dalam kesehatan dan juga curahan nikmat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang tasawuf ya. Ini apa sih kaitannya dengan Islam ya? Nah, karena itulah kita akan bahas tasawuf pada hari ini agar kita mengetahui apa itu hakikat tasawuf di dalam agama Islam ya. Baik, kita mulai dari definisi. Tapi sebelum masuk ke definisi itu, kita lihat. Jadi ada hadis Jibril. Ini dikenal sebagai hadis Jibril atau hadis Umar. Dan biasanya ya, misal kalau di dalam kitab Arba'in Nawawi itu ada pada hadis yang kedua. Jadi hadisnya agak panjang ini. Jadi suatu saat Rasulullah SAW didatangi seseorang dengan rambut yang sangat hitam, rapi, baju yang sangat putih, rapi, bersih ya. Kemudian datang menghadap Rasulullah, bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Dan dijawablah Rasulullah, "Al-Islam an tasyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjul bait." Jadi ada rukun Islam itu, ya, syahadatain ya. Salat, puasa, zakat, haji, Islam. Nah, kajian-kajian tentang keislaman ini lebih khususnya, spesifiknya itu akan dikaji di masalah fikih atau syariah, hukum Islam. Nanti akan meliputi ibadah, rukun Islam itu sendiri, dan bagaimana muamalah sampai nanti warisan seperti itu ya. Nah, kemudian bertanya yang kedua, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi." Di iman, rukun iman yang 6. Nah, kajian tentang iman ini yang membahas tentang rukun iman. Apa itu Allah? Bagaimana Allah? Apa itu malaikat? Hingga nanti sampai qada dan qadar, ini akan dikaji dalam masalah akidah, tauhid ya. Jadi ilmu-ilmu tentang keyakinan, keimanan. Nah, adapun kemudian orang itu tanya lagi kepada Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tetapi jika kamu tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, inilah kajian ini yang dikenal dengan kajian ihsan. Ya, tapi kemudian kajian ini menjadi kajian tasawuf. Ya, tasawuf. Maka kita lihat definisi. Nah, dari definisi tasawuf, jadi kita lihat definisi tasawuf. Ya, tasawuf itu dari kata tasawwafa, ya tasawwafu, tasawuf, atau juga dari kata suf atau sof ya, atau sufah. Nah, ini ada beberapa istilah sebenarnya, dan bahkan ada yang lebih banyak lagi kalau kita kaji di kitab-kitab para ulama. Ya, tasawwuf bersih, suf lembut ya, sof rapi, atau sufah, ahlus sufah. Nah, ini banyak yang menisbahkan kepada akar tasawuf itu adalah ahlus sufa. Siapa itu ahlus sufa? Jadi ahlus sufa itu adalah para sahabat, terutama orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai Madinah mereka nggak punya apa-apa, maka tinggallah mereka itu di Sufa. Jadi di emperan masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai banyaknya kadang mencapai 300 sampai 500 sahabat yang tinggal di Nabawi. Jadi jangan dibayangkan kalau Nabawi saat itu dengan saat ini gitu ya. Kalau saat ini sangat nyaman sekali, tapi saat itu ya beralaskan ya mungkin tikar yang dari
kurma ya, dan masih pasir itu. Jadi ini ahlus sufa. Kenapa? Karena memang mereka hidup di masjid sehingga memiliki banyak ilmu, karena sering mendapatkan ilmu dari Rasulullah sehingga hati mereka bersih gitu. Lah, adapun menurut istilah ini ada dikaji oleh Habib Zain Ibrahim bin Smith ya, dalam Al-Manhaj As-Sawi. Ini menarik kata-kata tasawuf. Apa itu tasawuf? Al-khuruj min kulli khuluqin dani wad-dukhul fi kulli khuluqin sani. Ya. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari agar kita bisa keluar dari akhlak-akhlak yang dani, tercela, dan bisa menanamkan di dalam hati kita akhlak-akhlak yang sani, mulia. Ini tasawuf. Maka disebutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad ya, itu as-sufi man sofa minal qadar. Ya, dikatakan orang yang sufi, seorang ulama sufi itu adalah man sofa minal qadar, jika hatinya itu bersih dari segala akhlak tercela, noda-noda hati. Wamtala'a minal ibar, penuh dengan ibar itu dari kata ibroh atau hikmah. Wasdagna billahi anil bashar, cukup hanya bersandar kepada Allah, karena kebersihan hati itu sehingga dia mempunyai keyakinan, dan keyakinan ini yang menimbulkan kemudian dia hanya bersandar kepada Allah. Wasdagna billahi anil bashar, jadi tidak lagi bersandar kepada manusia. Jadi kalau orang udah seperti itu apa? Wastawa indahu dzahab wal madar. Di madar itu artinya atin. Maka kalau sudah yakin sama Allah, bersihnya hati kemudian semakin yakin kepada Allah, maka tidak ada perbedaan lagi antara dirinya antara emas dengan tanah. Jadi podoai. Jadi dalam arti apa? Dia tidak lagi berhasrat dengan dunia. Dunia ya dimiliki, tetapi tidak sampai merusak hatinya itu dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia hanya wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat sufi atau tasawuf dan orang-orang sufi. Dan kalau kita lihat para ulama kita, ulama-ulama Indonesia, bahkan founding father kita ya, itu adalah ulama-ulama yang mampu mengintegralkan antara akidah, syariah dan juga tasawuf. Kita lihat Mbah Hashim Asy'ari, kita lihat Kiai Ahmad Dahlan, Mbah Ahmad Dahlan ya, dan juga ulama-ulama lain ya. Kemudian maka kalau kita kaji di dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali atau dalam Ihya Ulumuddin khususnya, kita akan dapat kajian ada al-muhlikat, ada al-munjizat. Ini dijelaskan sangat detail oleh Imam Ghazali per pembahasan. Jadi al-muhlikat. Jadi kajian-kajian tasawuf itu akan belajar bagaimana amalan-amalan ini bisa merusak hati. Amalan apa saja? Nah, contohnya syahwat perut, syahwat kemaluan ya, dan bahaya lisan ya. Kalau yang pernah nonton film Tile ya itu, nah, ini contohnya nanti. Kemudian marah dan iri, dengki, nah, ini tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan pada orang lain, atau cinta dunia, harta, jabatan dengan mengorbankan segala cara, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, seperti itu ya. Pamer riya, ini muhlikat. Maka dikaji hal-hal seperti ini apa? Agar jangan sampai hal-hal itu menjadi penyakit hati kita sehingga gelap gitu ya. Maka kemudian juga dibahas oleh al-munjizat yang dapat menyelamatkan hati kita sehingga hati kita ini menjadi bersih lagi dan sehingga teringat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sabar, syukur, ya, harap, punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah punya surga, Allah punya neraka, tetapi hakikatnya adalah itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, nah inilah yang kemudian ditempa di dalam al-munjizat. Dikaji ini semua agar apa? Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hakikat ilmu tasawuf yang akan dipelajari adalah terdapat dalam dua perkara. Jadi kenapa
nanti kita misal belajar ilmu tasawuf, ya, maka tujuannya adalah salamatus sadr wa sakhawatun nafas. Salamatus sadr, kebersihan hati, kebersihan jiwa ini, dan kemuliaan jiwa. Ini tasawuf. Sehingga ini kita merujuk tadi hadis tadi, anta'budallaha ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Allah itu gaib, tapi kita seakan-akan melihat Allah. Nah ini, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau kita nggak bisa, maka yakin Allah itu melihat kita. Nah ini sangat susah sekali. Nah, maka kajian-kajian tadi al-munjizat, al-muhlikat, ya, ini sangat penting agar kita memang hati kita ini bisa selamat, salamatus sadr, bersih hati kita. Ya. Nah, inilah kajian tasawuf yang ingin dikaji, yang akan dibahas pada kajian-kajian berikutnya. Jadi intinya dalam tasawuf adalah itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, tanamu ainayya wa qalbi yaqdun. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Ya. Meskipun dalam tidurnya itu Rasulullah tetap ingat kepada Allah. Maka tanamu ainayya, mataku tertidur tetapi hatiku terus bangun, ingat kepada Allah SWT. Nah, karena kita kan tidak sampai makom Kanjeng Nabi itu, maka kita harus banyak belajar kepada para ulama yang memang benar-benar memahami akidah Islam, akidah syariah dan tasawuf sehingga terintegrasikan, dan itu ketika kita pelajari, kita terapkan pada diri kita, insya Allah itu kita akan menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat dengan Islam, selamat dengan ajaran-ajarannya, selamat dengan ajaran terutama tentang masalah akidah, syariah dan akhlak. Demikian pembahasan pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.